Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan kali ini monggo kita bareng-bareng belajar dan bareng-bareng mengingatkan Dres Maning bahwa alhamdulillahirabbil alamin masih dipaih kekuatan iman Islam, masih dipaih kesemangatan kanggo belajar. Dan sholawat dan salam senantiasa marilah kita sama-sama limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa juga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebetulnya kalau pepatah mengatakan iman, banyak orang yang beriman tapi dia tidak sempurna Islamnya. Begitupun sebaliknya, dia orang yang tawakal atau orang yang menjalankan agama syariat Islam tetapi juga dia lalai dengan urusan keimanannya. Ya. Hal-hal ini seringkali memang seringkali terjadi di kita di masyarakat karena pertama kita sendiri kurang meyakini bahwa Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin ini. Jadi karena memang Al-Quran ini hanya bagi orang-orang yang muttaqin saja sebetulnya, yang mampu mengimplikasikan, yang mampu mengamalkan. Banyak sekali kita juga seringkali pada kondisi atau pada keadaan tertentu kita juga tidak yakin apa yang kita lakukan. Contoh begini, kita melaksanakan sholat banyaknya 5 waktu, 1 hari 1 malam. Tetapi kita juga masih risau dengan urusan-urusan yang seharusnya tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah dalam kondisi sholat itu kita sadar? Apakah dalam kondisi menghadap Allah itu kita sadar bahwa kita ini bercakap-cakap dengan Allah? Apakah kita ini sadar betul bahwa Allah hadir pada setiap kali kita sholat? Apakah sadar betul bahwa Allah setiap kali kita menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyadari bahwa kita ini berdialog dengan Dia? Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, seharusnya ketika kita memang meyakini betul Allah adalah Tuhan yang mengetahui apapun yang ada pada hati kita, yang ada pada keyakinan kita, yang ada pada keimanan kita, ya seharusnya tidak terlalu merisaukan hal-hal yang menghambat untuk kita berbuat kebaikan. Seperti hal sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa seringkali lupa dan menunda itu halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan kewajiban. Nah,
kewajiban kita lakukan dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 5 waktu dalam satu hari satu malam. Tapi kadang-kadang kita juga masih risau dengan kehidupan, risau dengan urusan-urusan dunia, sehingga urusan-urusan itulah yang mengakibatkan keimanan dan keyakinan kita kurang. Contoh, ma bapak kita contohnya, mereka sudah sholat, oke, dia dalam satu hari kalau sudah saatnya tiba turun ke sawah, itu singawit peteng sampai peteng maning, dia tetap di sawah dan melakukan aktivitasnya. Kalau dia tidak mencintai apa yang dia kerjakan, saya kira kayak kita, kayak sira-siraan. Ya tidak mungkin, paling-paling ya wis pegel ya wis liren apa mending sawe dewek. Tetapi ketika mereka mencintai pekerjaan itu, ketika mereka mencintai pekerjaan seperti halnya dia mencintai sesuatu, maka dia tidak merasakan bahwa itu kecapean. Siapa bilang mereka yang wah nemen-nemen jeng ngurusi dunia, kok si payah temen sugi-sugi ning sawah jengkel malik, jangan salah. Bagi mereka itu menikmati karena memang bagian daripada profesi mereka, keahlian mereka. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara keahlian adalah berbicara manakala kita lakukan itu kita merasa enak, nyaman. Nah, sama seperti ibadah sebetulnya. Apa perbedaan ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Hablum minallah dan hablum minanas tentunya. Manakala itu kita kerjakan dalam satu waktu bersamaan dengan niat ibadah, dengan niat tidak menghilangkan nilai-nilai esensi ibadah yang lainnya, ya tentu kita termasuk orang yang beruntung. Tentu kita bukan termasuk orang yang merugi. Satu contoh misalnya, kita sebelum sama mak bapak kita juga subuh sudah masak di dapur sampai dengan jam 6 sudah siap pergi ke sawah. Apa sih susahnya ketika ingin menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu sambil nunggu masak nasi, luangkan 5 menit untuk sholat subuh dulu. Setelah itu baru siap-siap berangkat. Bumbui niat dengan lillahi ta'ala bahwa setiap pekerjaan kita memang dimaksudkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan ketika niatnya adalah ibadah, maka kerjaan kita apalagi seorang petani, apalagi pedagang, apalagi profesi-profesi yang lainnya yang positif. Pedagang misalnya, dia banyak memberikan sumbangsi moral pada konsumennya. Apa sih perbedaan antara pedagang muslim dan non-muslim? Sederhana saja sebetulnya. Ketika siang hari semuanya ada, dilayani ramah sekali. Bahkan non-muslim kadang-kadang dia berjualan lebih murah. Lebih apapun dihutang silakan biasanya. Tetapi perbedaannya adalah kalau orang yang non-muslim, biasanya orang-orang pebisnis Chinese itu dia sangat disiplin. Jadi jam 8 buka, jam 4 tutup. Selain itu nggak bisa diganggu. Sekalipun tetangga sekarat misalnya, pengen beli obat, ya kalau udah tutup dia nggak mau diganggu. Nah, tetapi kadang kalau pedagang orang kita, jam berapapun sudah tutup, tetangganya mengetok untuk kemudian diminta hanya sekedar obat penurun panas dan lain-lain, dia bangun. Bukan karena keuntungannya. Kalau keuntungannya orang bangun, kemudian hanya melayani obat turun panas yang harganya Rp1.000 misalnya. Tetapi ketika itu dia lakukan untuk menolong orang, maka dua keuntungannya. Dari jualnya, kalau dari jualannya nggak seberapa, tetapi pahalanya yang luar biasa. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim itu, manakala dia terpanggil untuk kepentingan ibadah, jam berapapun dia layani.
Cok aja contoh lah. Kalau di siang hari, di jam-jam buka, mah dia melayani. Siap, bahkan dia lebih ramah, lebih sigap, apapun diminta ada. Tetapi ketika sudah saatnya dia tutup, apapun kepentingannya, apapun seurgen apapun, ya dia nggak akan lakukan. Karena apa? Karena dia usaha, tok usaha, tidak ada yang lain. Disiplinnya disiplin usaha, itu saja. Nah, itulah kira-kira sama pada solote, pada wekele, tetapi akan bernilai berbeda manakala kita terus mencoba belajar menggali apa sih ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita sholat kita, kemudian ngaji kita, puasa kita sia-sia hanya karena kita tidak memahami esensi. Awas, niat, sekali lagi niat itu penting untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita mencoba kerjakan bernilai ibadah itu. Makanya dibiasakan niat lah. Niat itu walaupun kesannya sepele, dengan kesadaran ya, misalnya sembayang, katakanlah sembayang, ya niat saja. Memang ada beberapa sebagian ulama dengan kita melakukan sesuatu dengan amalia kita itu pun niat tidak niat, ketika kerjaan itu dilakukan dengan setulus hati, ya sudah termasuk dalam niat itu sendiri. Jadi dikatakan sah. Tetapi dalam ulama-ulama salaf yang lain, justru barometernya adalah niat. Ketika kerjaan itu berhasil dilakukan, maka dapat 2 kali. Ketika kerjaan itu tidak dapat dilakukan tetapi niatnya sudah ibadah, dia maka sama saja sudah mengerjakan ibadah. Nah, itu perbedaannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi sebetulnya apapun itu, kerjaan-kerjaan apapun atau amaliyah ibadah apapun, kita kaji kembali dengan kesadaran. Nah, sembayang bela. Wis lamunan kita hafal niatnya, hafal bacaannya, sampai kita hafal artinya. Kadang kita tidak menyadari kalau di saat kita itu sholat, Allah hadir. Di saat kita membacakan sholawat dalam sholat kita, Nabi kita Muhammad hadir. Nah, itu kita coba tumbuhkan itu. Dengan rasa kesadaran betul-betul bahwa manakala kita melakukan sholat, manakala kita melakukan berhadapan dengan Allah, ya kita coba kita hadirkan Allah di hadapan kita. Sebab bukan 1-2 orang, bahkan banyak. Ketika kita sholat 1 hari 1 malam, kita sholat sunnah dan lain sebagainya, tapi tidak disadari bahwa kaya wong sembayang sih sembayang tapi tidak tahu maksudnya, tetapi tidak pernah menyadari kalau Allah itu hadir, Allah itu ada. Kalau kita menyadari setiap ibadah kita Allah itu ada, maka akan beda. Apa sih ciri orang? Dulu saya pernah mencari saya sering bertanya pada diri saya, bahkan beberapa guru tidak pernah bisa meyakinkan kalau apa sih sembahyang khusyuk. Itu panjang, kalau tidak salah semasa saya masih SMA ya. Saya pernah mencari apa sih khusyuk. Apakah saya dengan membaca bacaan dari A sampai Z, dari takbiratul niat sampai takbiratul ihram sampai salam, saya hafal dengan tulisannya dan lain sebagainya. Apakah saya harus menghafal artinya betul? Dulu begitu. Ternyata setelah beberapa kali ketemu dengan guru dengan beberapa jawaban yang berbeda, dengan alasan yang berbeda. Pada satu ketika saya juga pernah bertanya sama guru saya bahwa apa sih sembahyang khusyuk? Sembahyang khusyuk adalah
ketika kita melakukannya dengan sangat rasa sukarela, nyaman, tenang, apalagi setelah mengerjakan sholat itu sendiri. Oh, saya baru paham ketika memang mulai agak dewasa. Dulu apakah singaran khusyuk bayangannya kita Allah Allah itu kayak apa sih? Gambarannya ada yang kalau anak kecil dulu ya Allah itu tulisan Allah. Anak kecil dulu. Kalau zaman-zaman kita masih belajar SD, SMP, biasanya Allah itu tulisan Allah kadang. Yang khusyuk lah, khusus kita saya menghadap ke sana. Sana kemana? Itu yang jadi persoalan. Nah, ternyata manakala kita menyadari kalau Allah itu hadir di tengah-tengah kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita manakala kita sholat, manakala dalam sholat kita membaca sholawat, yakini bahwa Allah bersama kita sedang berdialog, ngobrol. Memang panjang perjalanannya, bukan sekali kita coba yakini tanpa proses. Saya kira panjang. Jadi biasanya bisa kita latih dengan cara ya tadi dibiasakan. Dengan dua cara lah. Kalau kita mau mencoba melakukan ibadah secara esensial, yaitu dengan cara dua, yaitu secara kontinu atau dengan coba membangun pemahaman itu sendiri. Minimal kontinu itu juga dapat refleks. Walaupun memang kontinu itu nilainya nggak terlalu bagus-bagus amat, namun dinilai apakah wong sembahyang karena kebiasaan lebih bagus daripada wong sembahyang karena memang dia merasakan nikmatnya sembahyang manis sembahyang pengennya. Itu yang lebih baik, tetapi dua hal itu juga bernilai positif juga. Sekali lagi, Allah menciptakan Al-Quran itu sebagai Alkitab, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang mutakin. Mutakin itu apa sih? Mutakin itu sederhananya adalah kalau pengertian kita nih sekolah mah mengerjakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tetapi harus kita pahami kalau orang mutakin itu ciri-cirinya yang hati-hati. Hati-hati dalam melaksanakan apapun, minimal dipikirkan setiap melakukan pekerjaan. Jadi apa sih pendek kata mutakin itu? Ya orang yang selalu menghitung dulu sebelum mengerjakan. Apakah kalau kita melakukan maksiat ini nanti kerugiannya seperti apa? Dan nilai ketika ibadah kita juga berpikir dulu ini mudarat tidak, ini baik tidak untuk kita, untuk keluarga kita. Itu ciri-ciri orang mutakin itu adalah bukan takut kepada Allah, bukan. Ya memang bisa juga takwa itu juga sebagai pengertian takut meninggalkan perintah, takut tidak bisa mencegah larangannya, tetapi lebih bisa sangat rasional ketika kita berbicara mutakin itu orang yang hati-hati dalam melakukan tindakannya. Ya, minimal tadi saya sering sampaikan bahwa cobalah untuk mencatat tiap hari, kecil apapun. Orang pintar itu kalau saya lihat rata-rata dia mencatat agendanya tiap hari. Contoh ya kalau di kita ada Pak B.J. Habibie, terus orang-orang punya IQ cerdas itu sebetulnya bukan karena memang dia ini, tapi dia mau mengagendakan dirinya sendiri, dia mencatat. Dimanapun maka orang-orang pintar itu biasanya nggak pernah ketinggalan buku memo kecil di sakunya. Atau kalau sekarang di handphonenya, setiap ada kejadian apa dicatat di handphonenya, di notepad-nya biasanya, di pesan itunya. Ada kejadian apa dia catat, ada rencana apa dia catat, hasilnya apa dia catat, biasanya begitu. Orang-orang pintar. Maka dengan demikian kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kekurangan kita. Itu saja. Dan ciri-ciri selain dia hati-hati, dia juga selalu menambah
ibadahnya, selalu menambah kebaikannya. Karena dia ingin predikat di mata Allah yang paling tinggi manakala dia paling takwa, manakala dia paling dekat dengan Allah, manakala dia paling takut pada Allah, manakala dia paling berhati-hati. Tuh. Jadi banyak juga orang yang pinter, banyak orang yang benar, tapi kadang nilai-nilai ketakwaannya kurang karena serampangan. Sehingga dia tidak pandai menempatkan dirinya sendiri. Nah, maka bagi kalangan kita sebetulnya lebih baik tidak terlalu banyak berbicara daripada kita banyak berbicara kemudian banyak salahnya. Ada pepatah mengatakan orang bijak itu begini, orang yang diam itu Allah menutupi aib-aibnya. Dan dengan dia diam, menutupi segala dosa-dosanya. Nah, kenapa? Kalaupun dia bodoh, misalnya dia pendiam, maka dia tidak kelihatan bodohnya. Kalaupun dia bodoh, kemudian dia tidak banyak berbicara, maka dia akan terbebas dari dosa-dosa bicaranya. Jangan salah, tiap hari kita berbicara, ngobrol, dan lain sebagainya. Yang paling banyak melakukan kesalahan adalah ya mulut kita. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik sama orang tua, orang terdekat kita. Yang paling terdekat, yang paling biasa sering kita lakukan ya orang terdekat kita. Anak, istri, keponakan, keluarga kita, orang tua. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa mereka orang dekat. Padahal tidak sadar ketika sewaktu-waktu mereka juga tidak nyaman apa yang dia katakan. Padahal bisa sengaja. Nah, tuh. Kembali lagi bahwa pentingnya Al-Quran sebagai pedoman untuk kita semua. Siapa sing wis butuh kalau Al-Quran, yaiku ciri-ciri wong kang mutaqi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wong kang iman dan yakini hal-hal kang gaib wa yuqimuna shalah. Dan wong kang sing nglakoni sembayang wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Jadi ya itulah ciri-ciri orang mutakin. Mereka yang memang konsisten dalam meyakini Allah, meyakini kegaiban. Gaib itu apa sih? Gaib itu sesuatu memang sulit tidak abstrak, sulit dipandang mata. Tetapi kayak setrum bela. Iman itu kayak setrum sebetulnya. Manakala imannya bagus, maka setrum itu padang. Tetapi manakala dia tidak memiliki keimanan, ya redup. Kayak setrum bela. Setrum di katon. Tetapi gejala-gejala setrum kerasa. Dimet nyetrum. Ketika berbicara keimanan enggak pernah nampak oleh mata. Endi sih wong iman, tetapi gejala-gejalanya yang nampak. Kayak setrum ke gejala-gejala. Oh, ternyata wong kang imanku ciri-ciriye ngati-hati. Yen ngomong yang hati-hati, yen arep nglakoni apa-apa ya hati-hati, yen dagangan ya hati-hati. Oh, ternyata mengkono. Wong sing imanku. Kenapa? Itu bisa kita lihat dari gejala-gejalanya. Padahal kalau setrum mau, manakala orang itu memiliki keimanan tinggi, maka laksana setrum, laksana polke, ya bisa madangi wong akeh. Manfaatnya akeh. Manakala orang itu tidak memiliki keimanan sama sekali, kayak setrum ya, peteng ribet. Walaupun geledeknya gede ya. Beteng ribet, harapan anak, harapan laka. Ada ruang kalau orang-orang yang memiliki keimanan ketakwaan itu ketika keberadaannya dia disukai, ketika ketidakadaannya juga dicari. Begitupun sebaliknya kalau orang-orang yang memang jahat, dolim, keberadaannya kan dimusuhi.
ketidakadaannya disyukuri. Nah, itu yang kita masuk dalam kategori yang mana? Nah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kita coba hal-hal yang sederhana kita lakukan, minimal yang kita pahami sedikit-sedikit sajalah. Bisa mana yang setitik baik. Sing awit kita sembayang bahwa sadar bahwa sembayang ki amprok karo Gusti Allah, amprok karo Kanjeng Nabi. Wis kun bae. Kita sembayang, kita sadar bahwa waktu sembayang kita amprok karo Kanjeng Nabi, kita amprok karo Gusti Allah. Itu saja coba. Dibangun kesadarannya. Supaya apa? Dalam waktu tempo kurang lebih 5 menit ini, saya kira biasanya kalau kita menyadari itu, ya, sok coba cerdas. Saya kira akan cerdas. Dia akan memiliki intuisi. Intuisi ku apa? Feeling. Ya. Biasanya anak-anak yang baik, anak-anak yang anak-anak yang cerdas, yaitu dia memiliki feeling. Feeling itu apa ya? Insting. Insting itu perkiraan-perkiraan. Biasanya Gusti Allah pun menyediakan alam semesta ini termasuk tanda-tandanya. Bakal jari wong tua mah bakal ngimpi untune copot, berarti anak keluarga sing arep ninggal. Itu kan tanda-tanda yang diberikan ke Allah, dan tidak semua orang juga diberi tanda-tanda, awas, karena Allah juga memilih. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk diberi tanda-tanda. Saya dulu pernah ya kecelakaan di Pamanukan kalau tidak salah, menggunakan sepeda motor waktu itu. Di depan kontainer persisnya tabrakan, tapi ora apa-apa. Jadi dari kronologis kejadiannya bahwa rasa gerakannya itu lambat, motor membanting lambat bahwa rasa. Jadi ya, awak bisa menyelesaikan sendiri. Dulu kalau tidak salah masih belum punya anak. Nah itu insting naluriah. Allah memberikan perlindungan kepada kita. Terkadang kita juga nggak terasa. Oh iya ternyata. Nah, insting naluriah, insting yang memang terbangun oleh kebiasaan-kebiasaan baik kita, kemudian insting kesolehan-kesolehan kita. Allah pun akan menjaga kita, sebagaimana kita menjaga ibadah-ibadah kita. Allah akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Tujuan kita adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sebelum ditutup, terkait dengan pentingnya memahami ibadah, pentingnya memahami ibadah dengan kesadaran itu yang mulai kita coba, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dicoba yang mulai sederhana dulu. Ya tadi kita sembahyang, bisa maning, kita ambil poinnya bahwa coba kita sholat, kemudian kita sadar bahwa Gusti Allah teka, Kanjeng Nabi teka, kun bae wis. Bokat panjang lebar mapuyang, kita bungkus. Kesimpulannya bahwa kita harus menyadari kalau kita sembahyang, minimal kita coba menyadari kalau Gusti Allah hadir, Kanjeng Nabi hadir. Itu aja dulu. Dari kita coba, baik dan tidaknya nanti, bukan baik dan tidaknya, saya kira lebih akan berkualitas sembahyang kita, akan lebih menikmati. Semono dawaya ka imam kang maca surat kaya beli kerasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Sur.